Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGT Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Saya Titi Kurniati. Saya Melida Silawati. Dan saya Ria Apriani. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo Ibu Titi, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Mel, alhamdulillah baik. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini Bu Titi? Kita akan membahas rencana coaching saya minggu depan ya Bu ya. Oke, jadi Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu tentang coaching ini? Saya di sini berharap Ibu dapat membantu saya untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot mungkin Bu. Oh baik, jadi pertanyaan yang berbobot yang Ibu maksud itu ya seperti apa Ibu? Mungkin diantaranya yang pertama mendengarkan aktif ya Bu, kemudian yang kedua membantu coach mengingat, yang ketiga pertanyaan yang bersifat terbuka, dan yang keempat diajukan di momen yang tepat mungkin pertanyaannya begitu. Oh oke, jadi ada 4 pertanyaan berbobot itu ya Bu ya? Kalau di rentang dari skala 0 sampai 10, nih kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri tentang apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya rasa saya ada di skala 6 Bu. Skala 6 ya Bu ya. Lalu Ibu ingin meningkatkan sampai skala berapa? Insya Allah, Bismillah, saya berencana ingin meningkatkan di skala antara 8 sampai 10 Bu. Oh, 8 sampai 10 ya Ibu Iya, ya, betul bagus. Nah, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot itu Ibu? Iya, yang pertama saya akan mencatat kata penting dari pertanyaan coaching, kemudian yang kedua membuat pertanyaan yang dari kata kunci yang diberikan kunci tersebut, kemudian yang ketiga menggunakan kata tanya yang terbuka, dan yang keempat memberikan jeda antara pertanyaan dengan jawaban, begitu mungkin Bu. Begitu ya Ibu ya. Dari yang Ibu sampaikan keempat indikator itu, bagian mana saja ini Bu yang ingin untuk Ibu saya amati? Betul Bu, ada 4 indikator yang ingin dimunculkan di kegiatan coaching nanti, dan saya berharap nanti dapat mengamati setiap pertanyaan yang saya ajukan ke coach. Jadi kapan ini Bu kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan? Insya Allah minggu depan Bu. Minggu depan ya Ibu ya. Baik, minggu depan siap. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan pengamatan ini, proses observasi ini? Ini kebetulan hari ini pun saya ingin meminta bantuan Ibu untuk menjadi observer ya Bu di kegiatan coaching saya minggu depan. Boleh Ibu, boleh. Kebetulan kan Ibu mau minta bantuan saya ya. Kira-kira harapan Ibu nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama tersebut apa Ibu? Saya harap melalui observasi tersebut saya dapat meningkatkan, memiliki gambaran dalam peningkatan kompetensi diri saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu mengharapkan saya mengobservasi keterampilan Ibu mengajukan pertanyaan berbobot ya, seperti itu ya Ibu? Iya, ya? betul sekali Bu. Siap. Seminggu depan saya akan coba membantu pelaksanaan observasi tersebut. Jadi kita bertemu lagi minggu depan ya Ibu ya? Siap, terima kasih Ibu sebelumnya. Iya, sama-sama. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Hari ini saya mendapatkan pencerahan baru. Saya jadi mengetahui kriteria pertanyaan berbobot dan indikator pertanyaan berbobot yang perlu saya munculkan dalam kegiatan coaching saya minggu depan, begitu mungkin Bu. Iya, baik Ibu Titi. Bagaimana, sudah cukup pertemuan hari ini? Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi? Alhamdulillah, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Maaf mengganggu. Iya, sama-sama Ibu Titi. Sampai jumpa minggu depan ya Ibu Siap Titi. Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Kita akan membicarakan apakah hari ini? Saya ingin bercerita tentang
keadaan siswa di kelas, Bu. Jadi apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita hari ini? Saya ingin meningkatkan prestasi belajar siswa dan juga ingin memotivasi siswa yang berada di bawah KKM, Bu. Jadi ada juga siswa yang selalu telat mengumpulkan tugas, Bu. Begitu ya, baik Bu. Jadi di akhir percakapan nanti Ibu ingin meningkatkan prestasi belajar dan motivasi siswa, begitu ya Bu, yang berada di bawah KKM serta selalu terlambat mengumpulkan tugas, gitu ya Bu. Iya, Bu. Nah baik Bu, sekarang coba ceritakan kondisi Ibu yang Ibu maksud tadi. Iya, Bu. Jadi saya mengajar di kelas 9B yang jumlah siswanya itu ada 26 siswa. Nah, di kelas 9B itu siswa tersebut jadi ada beberapa yang nilainya selalu di bawah KKM. Kemudian juga siswa tersebut masih sering terlambat dalam mengumpulkan tugas, Bu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Nah sekarang tindakan apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap situasi kondisi tersebut? Jadi selain saya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, ya Bu, jadi saya juga melakukan tagihan dengan batas waktu tertentu, tapi masih saja siswa tersebut terlambat mengumpulkan tugas itu, Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, apakah langkah yang sudah Ibu lakukan tersebut efektif? Mungkin kurang efektif kalau kejadiannya tetap seperti itu, Bu, menurut saya. Jadi kurang efektif seperti apa yang Ibu maksud? Mungkin begini, Bu, jadi nanti tugas yang saya berikan itu akan saya perbaiki karena bisa jadi mungkin kurang diminati oleh siswa sehingga siswa tersebut tidak bersemangat mengerjakan tugasnya. Mungkin dalam pemberian tugas selanjutnya saya akan melibatkan orang tua untuk memantau setiap tugas yang saya berikan kepada siswa, mungkin itu, Bu. Atau juga nanti dalam pelaksanaannya saya akan mencoba untuk melaksanakan tutor sebaya gitu di kelas dalam memberikan tugas itu, mungkin, Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Nah berikutnya menurut Ibu, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan ketepatan mereka dalam pengumpulan tugas? Saya melihat anak sering menggunakan gawai, ya Bu, handphone. Jadi saya akan mencoba memberikan tugas dengan memanfaatkan fitur yang ada di gawai atau handphone mereka, mungkin, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Nah berikutnya kalau misalnya rencana Ibu untuk meningkatkan partisipasi orang tua seperti apa Bu? Ya mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tua tentunya tentang perkembangan anak mereka di sekolah, dan juga saya akan mencoba untuk meminta orang tua untuk terlibat langsung dan membimbing siswa secara langsung dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, mungkin agar prestasi akademik siswa tersebut bisa meningkat dan juga mereka bisa melaksanakan tugas yang saya berikan dan juga mengumpulkannya dengan tepat waktu, itu mungkin, Bu. Iya, baik Bu. Berikutnya dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah, Bu, akhirnya saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi ya. Jadi saya juga jadi lebih mengetahui bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti tadi nilai akademisnya ketika dia KKM nilainya selalu di bawah KKM. Jadi saya bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga saya mengetahui bagaimana cara mengatasi siswa yang selalu terlambat dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas itu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Nah berikutnya kira-kira dari hal-hal yang sudah Ibu paparkan tadi, rencananya kapan nih akan Ibu laksanakan? Minggu depan sepertinya. Minggu depan, ya. Baik ya Bu ya. Kemudian kira-kira siapa juga yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Ya berarti saya akan berkolaborasi dengan orang tua tentunya dan juga murid saya di kelas dengan melaksanakan tutor sebaya tadi. Wah, bagus sekali, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan lancar, nanti bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan pula ya Bu ya. Nah bagaimana Bu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bu.
Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih kalau begitu ya Bu Iya. ya. Sama-sama. Selamat Terima kasih kembali banyak. beraktivitas. Ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Bu Titi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Meli. Alhamdulillah, sepertinya ceria ya hari ini. Alhamdulillah, begitulah Bu keadaannya. Bagaimana Ibu Titi perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi tadi? Alhamdulillah saya merasa senang ya Bu karena sudah melaksanakan observasi dan dengan sebaik mungkin melaksanakan sesuai dengan rencana begitu Bu. Alhamdulillah. Baik, mari kita coba kupas ya hasil observasi kita tadi. Mangga Bu. Iya. Sekarang coba jelaskan bagaimana Ibu menilai diri performa diri sendiri dalam kompetensi tadi Ibu. Saya merasa sepanjang kegiatan coaching tadi saya sudah memunculkan 4 indikator pertanyaan yang berbobot. Baik, Begitu Bu. terus ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sudah mencatat kata penting dari pertanyaan koci, kemudian membuat pertanyaan dari kata kunci koci tersebut, menggunakan kata tanya yang terbuka, serta memberikan jeda antara pertanyaan dengan jawaban. Sekali Ibu Titi. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu Titi? Boleh dong, tentunya. Saya ini mengamati ya Bu ya, tadi pada saat percakapan Ibu saya mencatat poin-poin penting, mengajukan pertanyaan dari poin penting tersebut dan menggunakan kata tanya yang terbuka. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih sebelumnya ya Bu ya, saya tentu saja saya sangat senang sekali mendengar pernyataan Ibu tersebut. Iya. Namun demikian, saya juga tadi melihat Ibu hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya. Contohnya, tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan, Ibu ini terlihat terburu-buru. Ya, kemudian itu sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya Ibu itu memberi jeda antar pertanyaan dengan jawaban. Bagaimana pendapat Ibu? Baik, terima kasih atas masukannya ya Bu ya. Jadi nanti saya mungkin bisa lebih memperbaiki diri ya Bu dalam mengajukan pertanyaan. Seharusnya saya tidak terburu-buru begitu ya Bu ya. Bagus Ibu. Nah, selanjutnya apa rencana tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki kelemahan yang masih dijumpai tadi Ibu? Insya Allah berikutnya saya akan memperbanyak latihan mungkin Bu melalui sesi coaching agar dapat mengatur jeda pembicaraan begitu Bu. Baik Ibu. Kapan dan bagaimana rencana tersebut akan Ibu laksanakan Bu? Saat pelaksanaan KKG mungkin mulai bulan depan ya Bu, saya akan membentuk praktisi coaching. Tadi kan saya sudah mencatat beberapa hasil pengamatan saya Ibu ya pada lembar observasi ini. Mari kita lihat Ibu lembar hasil observasi hari ini. Oh iya, baik Bu. Udah ya Bu ya? Ya. Sebagai penutup, coba Ibu sampaikan apa yang Ibu dapat dari proses observasi ini Ibu. Iya. Yang pertama yang saya dapatkan yaitu saya jadi lebih memahami kriteria pertanyaan berbobot itu seperti apa mungkin Bu. Lalu yang kedua saya menjadi mengerti indikator pertanyaan berbobot itu seperti apa juga. Kemudian yang ketiga memperoleh gambaran kompetensi diri dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat saya jadi mungkin lebih mampu ya Bu ya membuat rencana tindak lanjut untuk pembelajaran sepanjang hayat. Alhamdulillah banyak sekali yang Ibu dapat hari ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Sudah cukup pertemuan hari ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Alhamdulillah saya rasa sudah cukup ya Bu. Terima kasih sekali atas bantuannya, atas segalanya yang sudah Ibu berikan. Iya sama-sama Ibu. Selamat siang, boleh ke kelas lagi. Kita sama-sama ke kelas ya Bu ya? Siap. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.